Cek, cek, cek. Tes. Tes. Cek. Cek, cek. Tes. Tes, tes. Tes, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab, membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang disusun oleh Ustadzul Fadil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pengantar. Ya, sebelum membahas muqaddimah, beliau Al-Ustadz Ahmad Sabiq hafizahullah ta'ala memberikan kata pengantar. Yang di sana beliau sebutkan ada dua, ya, secara umum ada dua hal yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari kaidah fiqhiyah. Siapa yang bisa menyebutkan? Sebelum kita masuk ke muqaddimah, kata pengantar penulis, di situ ada dua hal yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari kaidah fiqhiyah. Ada yang ingat? Ada dua, Sah. Ini kan pada banyak yang punya kitabnya ya. Gak ketemu. Halaman 10 Romawi. Halaman 10 Romawi. X gitu. Yang pertama apa? Secara singkat, yaitu fenomena banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui kaidah dasar dalam suatu masalah-masalah ibadah. Lalu beliau mencontohkan semacam kita ragu, kita ini punya wudu atau tidak. Afwan, kita ini ragu setelah berwudu, ragu batal atau tidak. Masalah yang hampir setiap waktu kita jumpai. Ragu, udah batal belum ya? Nah ini. Padahal apa? Ada kaidah yang disebutkan di dalam kitab ini pula, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keraguan ini tidak bisa dihilangkan dengan afwan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah ini, kaidah dasar kalau kita pegang,
Maka Masya Allah, banyak permasalahan-permasalahan ibadah yang bisa kita selesaikan dengan sangat mudah. Jadi karena banyak yang tidak paham kaidah fikih, maka apa? Banyak yang terjatuh pada ketidaktahuan. Apa yang harus dilakukan? Kalau ragu antara ini dan itu, apa yang harus dilakukan? Ketika ibadah ini ragu apakah ini atau itu, apa yang harus dilakukan? Maka ini harus kita ketahui bersama. Yang kedua, apa? Banyaknya orang yang salah dalam menempatkan kaidah. Tahu kaidah fikih, tetapi salah dalam penempatannya. Apa contohnya kemarin? Siapa yang bisa menyebutkan? Salah dalam al-aslu fil asya al-ibahah. Ini kaidah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, boleh. Nah, kaidahnya benar, tetapi karena orang tidak faham, karena orang mungkin setengah-setengah dalam mempelajari kaidah ini, atau ada unsur lain, maka dia tempatkan kaidah ini tidak pada tempatnya. Dibawalah kaidah ini kepada masalah ibadah. Sehingga orang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, berdalil dengan kaidah ini. Hukum asal segala sesuatu apa? Mubah. Kenapa Anda larang saya beribadah semacam ini? Ketika kita tanya, mana dalilnya Anda mengamalkan ibadah ini? Hukum asal segala sesuatu mubah. Nggak boleh Anda melarang, nggak boleh Anda mengharamkan. Nah ini, padahal kaidah ini adalah masalah adah, masalah adat, masalah kebiasaan, masalah yang sifatnya muamalah. Benar, segala sesuatu hukum asalnya mubah. Adapun dalam masalah ibadah, lain lagi kaidahnya. Al-aslu fil ibadat al-hadar atau al-mana' atau at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang. Ya, tidak boleh haram illa dallat dalilu ala masyru'iyyati. Kecuali ada dalil yang menunjukkan atas disyariatkannya. Nah, kedua hal inilah yang menjadi landasan Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala yang menulis karya beliau ini. Kemudian kita masuk ke dalam muqaddimah dan kita sudah melewati beberapa halaman ya, cuma 2 halaman. Ya, kita sampai pada halaman yang ketiga kalau tidak salah. Yang sebelumnya beliau menyebutkan kaidah fikih. Ada dua juga, yaitu faedah kita mengetahui mempelajari kaidah fikih. Dari sisi yang lainnya pula kita bisa menggunakan kaidah ini dalam amalan-amalan kita tanpa harus menghafal banyak cabang-cabang. Dan yang kedua, kaidah fikih, ilmu ini dapat membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya kontemporer. Dalil telah berhenti, wahyu telah berhenti, tetapi masalah senantiasa berkembang. Maka bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang nampaknya tidak ada dalilnya? Maka kita menggunakan kaidah fikih. Baik. Selanjutnya kita bacakan halaman yang ketiga. Sumber kaidah fikih. Sumber kaidah fikih. Berkata Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala, kalau diperhatikan secara seksama, maka kaidah-kaidah fikih bila ditinjau dari sumbernya, maka terbagi menjadi 2 bagian. Ya, maksudnya sumber ini berasal dari mana kaidah fikih ini muncul. Yang pertama, kaidah fikih yang teksnya terambil langsung dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kaidah fikih yang teksnya terambil langsung dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya firman Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang artinya, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.
Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Lalu beliau menerangkan, ayat ini merupakan sebuah kaidah tentang haramnya semua jenis transaksi dan perbuatan yang akan berakibat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang batil. Artinya apa? Segala macam muamalah, segala macam transaksi, segala macam jual beli yang ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, haram. Apa saja? Entah itu penipuan, entah itu tidak amanah dalam berusaha, entah itu merampok, merampas, mencuri, korupsi, apalagi banyak. Ya, demikian pula cara-cara riba dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam pengembangannya. Intinya apabila itu ada unsur memakan harta saudara kita dengan cara yang batil, haram. Diambil dari ayat Al-Quran kaidah ini. Ya, ini yang pertama. Nah, masih yang pertama yaitu kaidah fikih yang sumbernya berasal dari Al-Quran, nas Al-Quran langsung dan as-sunnah. Adapun yang as-sunnah, adapun misal kaidah fikih yang terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la dharara wa la dhirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri, memadaratkan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, maupun memadaratkan orang lain. Maka beliau menjelaskan hadis ini merupakan sebuah kaidah umum tentang berbagai hal, mulai dari masalah makanan, pergaulan, muamalah, dan lainnya. Bahwasanya semua itu kalau mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain maka diharamkan. Segala macam hal yang bisa mendatangkan madarat, bahaya, baik diri kita maupun kepada orang lain. Dalam apa? Dalam urusan makanan misalnya. Makanan ini tidak ada dalil secara nas yang mengharamkan misalnya. Kalau yang secara nas misalnya apa? Babi, darah, bangkai. Haram enggak? Haram. Dalilnya Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran jelas. Tetapi ada makanan-makanan tertentu yang secara nas Al-Quran tidak ada dalilnya. Tetapi dari sifatnya, dari kandungannya kita tahu itu membahayakan. Dan ini kita kembalikan kepada ahlinya. Bukan asal pendapat orang. Ya. Kalau untuk makanan yang ahli siapa? Ahli gizi. POM itu ya? Ya, BPOM dan sebagainya. Alhamdulillah mereka memfasilitasi. Ya, dicek. Oh ternyata ini ada unsur X yang mana ini apabila dikonsumsi dalam jumlah sedikit saja mengakibatkan ini dan itu. Nah, berarti ini haram. Dalilnya apa? La dharara wa la dirara. Kaidah fikihnya mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Ya. Demikian pula apa? Langsung nyambung. Ya. Itu jelas sudah. Dapat mengakibatkan apa? Kalau dulu panjang, Pak. Sekarang dapat apa? Membunuhmu, singkat. Ya. Membunuh madarat. Ya. Kalau meskipun tidak secara langsung, tetapi ini semakna dengan apa? Memadaratkan sehingga bisa menjadikan seseorang hilang nyawanya. Nah, dari sini maka apa hukumnya? Haram. La darara wa la dirara. Ya, demikian pula mengganggu orang dengan asapnya. Ini. Dengan asapnya. Ini juga apa? Haram. La darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri
dirinya terkena bahaya dan membahayakan apa? Orang lain. Konon katanya asap rokok bagi perokok pasif itu lebih apa? Bahaya. Katanya ya, wallahu alam. Tapi yang jelas ya, kita tidak suka apabila bau asap itu masuk ke dalam hidung kita. Membahayakan diri kita. Ya. Belum lagi ini dapat mengganggu apa? Saudara muslim yang lainnya. Maka kita bayangkan. Sehingga dengan kaidah semacam ini kita bisa mengetahui hukum-hukum yang datang apa? Tidak ada secara nas syar'inya. Tetapi dengan kaidah kita bisa menentukan hukumnya. Nah, itu contoh kaidah fikih yang diambil dari dalil as-sunnah. Demikian pula juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung kepada syarat-syarat mereka. Kaum muslimin itu tergantung kepada syarat-syarat mereka. Ini kaidah yang sangat luas, yang secara singkat ya wajib bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati secara asal. Dengan catatan persyaratan ini tidak ada unsur pelanggaran terhadap syariat. Ya. Tidak ada unsur pelanggaran terhadap syariat. Karena ada dalam suatu hadis disebutkan, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun fahuwa batilun fahuwa batilun. Setiap syarat yang tidak ada dasarnya di dalam kitabullah, maka syarat itu adalah batil. Syarat itu adalah batil, syarat itu adalah batil. Nah, para ulama mencoba untuk menggabungkan bagaimana dengan hadis ini dengan kaidah al-muslimuna inda syurutihim, maka dengan cara menggabungkan yaitu secara asal kaum muslimin harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dengan catatan syarat itu tidak melanggar apa? Dalil, tidak melanggar syariat. Dan nanti insyaallah kita akan menjumpai pembahasan tersendiri tentang kaidah al-muslimuna inda syurutihim. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kaidah fikih yang teksnya tidak terambil langsung dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun kandungannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, secara nas dia bukan kaidah. Ya, atau kaidah ini bukan suatu nas dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Tetapi maknanya diambil dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh, misalnya adalah sebuah kaidah yang sangat masyhur, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Ya, kaidah yang tadi kita singgung dan pertemuan pertama juga kita singgung, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan-raguan. Orang kalau sudah yakin atas sesuatu, membangun suatu hukum di atas keyakinan, maka tidak bisa dihilangkan hanya dengan sekedar keraguan. Nah, kaidah ini, teks kaidah ini bukan dari Al-Qur'an maupun bukan dari As-Sunnah. Gak ada kita temukan hadis riwayat siapa ini. Kalau tadi al-muslimun inda syurutihim la darara wa la dirara diambil dari teks hadis, meskipun di sini al-ustaz tidak mencantumkan referensinya. Hadis riwayat siapa? Nah, tapi yang jelas ini berasal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nas dari Al-Qur'an. Kaidah dan juga berasal dari nas. Adapun al-yaqinu la yazulu bisyak, ini kaidah. Tetapi ini bukan nas hadis. Namun maknanya terambil dari lafaz hadis. Kaidah ini berdasarkan kepada banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim.
Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla, athalathan am arba'an, falyatrah syakka wal yabni ala mastaiqan." Ya, jika salah seorang di antara kalian syakka, ragu di dalam salatnya, dan dia tidak tahu, maksudnya dia tidak ingat, dia sudah salat berapa rakaat? Apakah sudah 3 rakaat? Apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Maka perintah Rasulullah SAW, falyatrahi syak, hilangkan keraguan tersebut, buang keraguan tersebut, dan bangunlah ya di atas dasar keyakinan, ya, dan peganglah pada sesuatu yang meyakinkan. Sesuatu yang meyakinkan mana? 3 atau 4? Ragu sudah 4 rakaat atau ragu sudah sudah 3 rakaat? Sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat? Ragu. Ya, dia ragu antara sholat baru menginjak 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Mana yang ragu, mana yang yakin? Yang ragu 4. Yang pasti 3. Kalau 3 nggak ada masalah. Ya. Hanya saja dia ragu. Apakah ini sudah rakaat keempat atau baru 3? Kalau dia merasa ini sudah rakaat keempat, berarti 3-nya sudah dapat, kan begitu. 3 udah dapat ini. Cuman 4-nya sudah belum ya? Nah ini. Maka Rasulullah mengatakan falyatrahi syak, buang keraguan itu. Jadi anggaplah 4 itu tidak ada. Wal yabni ala mastaiqan, dan bangunlah, berpegang teguhlah dengan yang sudah diyakini. Yang pasti 3. Ya. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka keluarlah kaidah tadi, al yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya orang kalau ragu di dalam salatnya, maka jangan digubris keraguan tersebut. Ya, jangan digubris, maka kembali kepada yang sudah yakin dulu. 3 rakaat. Ya, setelah itu baru ada tata caranya sendiri, yaitu sujud apa? Sujud sahwi. Nah, baik, ini yang kedua. Afwan, tadi Ustadz menyebutkan maka terbagi menjadi 2 bagian. Gitu ya? Di halaman ketiga. Menjadi 2 bagian, tapi di sini beliau menyebutkan 3, ya kan? 6. Wallahu a'lam. Nah, yang ketiga, kaidah fikih yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama. Jadi kaidah ini bukan dari nas Al-Qur'an secara langsung dan As-Sunnah, dan juga bukan diambil dari nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun para ulama berijtihad. Ya, dan ini biasanya didasarkan atas sebuah qiyas atau tahlil, melihat sebab dari hukum, dari sebuah hukum, atau dengan melihat kepada sifat hukum syar'i secara umum, serta melihat kepada maqasid syar'iyah, maksud dan tujuan dari sebuah hukum syar'i atau yang lainnya. Intinya tidak diambil dari nas secara langsung ataupun diambil dari maknanya, ya, diambil maknanya dari nas. Ini murni ijtihad para ulama. Dan di sini wallahu alam, al-ustaz tidak menyebutkan contohnya, jadi kita lewati saja. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya, hukum berhujjah dengan kaidah fikih. Hukum berhujjah dengan kaidah fikih. Apa berhujjah itu? Berargumen. Ya, berdalil atau yang semakna dengannya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datanglah burhan, bukti, hujjah kalian jika kalian orang-orang yang benar. Nah, apakah kaidah-kaidah fikih ini boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah? Jawabnya, masalah ini perlu diperinci sesuai dengan perincian sumber kaidah fikih. Jadi kembali kepada pembahasan kita tadi. Pertama, jika kaidah itu teksnya langsung terambil dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah, maka tidak diragukan lagi
bahwa kaidah itu adalah hujjah. Ya, kaidah itu adalah hujjah. Bagaimana tidak? Ini nas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menolaknya berarti kita menolak nas. Ya, kita menolak kaidah tersebut berarti kita menolak nas. Dan ini berbahaya. Nah, karena berhujjah dengan kaidah tersebut sama saja dengan berhujjah dengan nas yang menjadi sandaran utamanya. Yang kedua, jika kaidah itu teksnya tidak langsung terambil dari nas, namun hanya disusun oleh para ulama. Jadi lafaz teksnya bukan diambil dari nas, ya, namun disusun oleh para ulama. Hanya saja kandungan maknanya berdasarkan pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tadi kita contohkan, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini disusun oleh ulama, tetapi maknanya diambil dari hadis. Maka kaidah semacam ini pun hujjah. Karena dengan berhujjah dengan kaidah tersebut sama saja dengan berhujjah dengan berbagai dalil yang mendasarinya. Intinya yang pertama dan kedua apa? Sama-sama dijadikan hujjah. Ya, baik kaidah yang sifatnya nas secara langsung ataupun kaidah yang maknanya terambil dari nas. Baik, yang ketiga, adapun kaidah fikih yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama atau berdasarkan dalil qiyas, maqasid syar'iyyah maupun lainnya, maka hukumnya adalah hukum berdalil dengan asal dari kaidah tersebut. Nah, disinilah yang wallahu alam ada isyarat, ya, kaidah yang disusun atas dasar ijtihad ini tidak serta-merta diterima seluruhnya dan ditolak apa? Seluruhnya. Karena ini apa? Ijtihad. Dan terkadang ijtihad itu apa? Ada benar dan ada yang salah. Kalau benar, maka dapat 2 pahala. Kalau salah, maka dapat 1 pahala. Ya, jadi kaidah yang dari ijtihad para ulama ditinjau terlebih dahulu. Kalau memang ijtihadnya ini telah diteliti, ijtihad yang sahih, maka kaidah ini bisa digunakan sebagai hujjah. Dan sekali lagi, Al-Ustaz tidak menyebutkan contohnya, maka kita tidak membahasnya saat ini. Baik. Selanjutnya, sejarah singkat ilmu kaidah fikih. Ya, sejarah singkat ilmu kaidah fikih. Berkata Al-Ustaz hafizahullah taala, sejarah semua ilmu-ilmu syar'i dimulai sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita perhatikan. Semua ilmu syar'i, ya, sejarahnya yaitu berasal dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau istilah mau ilmu apa? Akidah, tauhid, ilmu Al-Qur'an, ilmu fikih, ilmu apa lagi? Ya, muamalah, ya, fikih, ya, ilmu hadis, ya. Sejarahnya awalnya ya ada di zaman Rasulullah SAW, meskipun dikemas dengan cara yang berbeda, ya, dikembangkan setelahnya generasi demi generasi, tetapi awalnya tidak bisa tidak, maka selalu berasal dari zaman Rasulullah SAW. Karena memang zaman itulah zaman turunnya wahyu dan tasyri'. Zaman turunnya wahyu dan tasyri'. Apa tasyri'? Sering kita dengar tasyri'. Apa? Pensyariatan. Penurunan syariat. Ya. Syara'a yashra'u syara'an. Itu syariat. Ya. Tetapi syarra'a yusyarri'u tasyri'an, pensyariatan. Ya, mensyariatkan. Nah, kemudian kaidah fikih dimulai dengan adanya beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup banyak permasalahan fikih. Sebagai sebuah contoh adalah beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba."
nas Al-Qur'an. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Nah, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang mulia ini diamalkan secara langsung oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Segala macam jual beli secara asal halal, kecuali ada larangan dari Rasulullah SAW. Dan riba dengan segala bentuknya apa? Haram. Maka apapun itu, pokoknya yang namanya riba apa? Haram. Ini kaidahnya. Diambil dari ayat Al-Quran yang turun di zaman Rasulullah SAW. Adapun dari hadis Rasulullah SAW diantaranya, beliau SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang menuntut harus mempunyai bukti. Sedangkan orang yang mengingkari cukup bersumpah. Hadis ini ya adalah sabda Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau menjelaskan tentang kaidah ini panjang dan nanti insya Allah mungkin akan dibahas pula oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Ya, secara singkat kaidah ini menjelaskan orang kalau menuduh, perhatikan, orang kalau menuduh maka dia harus mendatangkan bukti. Ya, orang menuduh dia harus mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang mengingkari tuduhan tersebut maka dia cukup apa? Bersumpah. Nah ini kembali kepada latar belakang. Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala menulis masalah kaidah fikih ya. Yang kedua tadi apa? Banyak yang salah dalam menempatkan. Banyak yang salah dalam menempatkan. Kita menuduh suatu barang itu milik kita. Sehingga kita menuduh orang yang membawanya pencuri. Gitu ya. Ya enggak? Ada barang yang kita klaim itu punya kita. Ada di tangan orang. Maka kita berarti menuduh dia apa? Mencuri. Maka kita harus mendatangkan bukti. Jangan dibalik loh. Itu barangmu tak? Iya barangku. Mana buktinya? Nah ini salah kaidahnya. Loh, saya pegang kok ya barang saya. Mana notanya? Loh ya nota ya bisa hilang. Ya. Maka justru yang nuduh itu tanya buktinya. Kalau ini kamu aku sebagai barangmu, mana buktinya? Nah baru kalau dia menunjukkan ini notanya demikian. Kemudian ini, lihat nih di CCTV misalnya. Barang ini hilang jam sekian dan sekian. Nah, maka apa? Barulah keputusan itu bisa diproses. Ya. Adapun orang yang menuduh ketika tidak membawa bukti, maka kita tinggal memerintahkan orang yang tertuduh untuk apa tadi? Bersumpah. Wal yaminu 'ala man ankara. Ya, bersumpah bagi orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Demi Allah saya enggak mencuri. Enggak. Kamu mencuri barang saya. Mana buktinya? Allah yang tahu misalnya gitu. Allah yang tahu. Memang Allah yang tahu, tetapi dalam masalah yang sifatnya masalah apa sesama manusia, ya kita butuh apa? Butuh bukti. Ya, masalah di akhirat memang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui as-sarair, segala hal yang tersembunyi. Tapi dalam hukum dunia yang ditinjau adalah yang zahir. Nahkumu bil zahir. Kita menghukumi segala sesuatu sesuai dengan zahirnya. Zahirnya barang ini ada di tangan orang. Maka secara asal itu miliknya. Nah, kita ketika menuduh dia mencuri, maka kita harus mendatangkan bukti. Kalau tidak bisa, maka cukup bagi orang yang tertuduh tadi, wallahi demi Allah saya enggak mencuri. Selesai urusan, barang itu dibawa sama yang megang tadi. Nah ini, ya. Nah, panjang ya kalau kita menjelaskan tentang makna kaidah ini, tetapi secara singkat itu penjelasannya. Nah, kemudian lalu kalau kita beranjak kepada zaman sahabat,
maka akan kita temukan athar beberapa sahabat yang bisa dianggap sebagai sebuah kaidah fikih. Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maqati'ul huquqi 'inda syurut. Ya, maqati'ul huquqi 'inda syurut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hak-hak itu tergantung pada syarat-syaratnya. Ya, hak-hak itu tergantung pada syarat-syaratnya. Dan ini wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan kaidah yang terambil dari nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Apa itu? Al-muslimuna inda syurutihim. Jadi mungkin sebagai penguat dan sebagai penjelas. Tapi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan suatu ucapan yang bisa dijadikan sebagai kaidah. Maqati'ul huquqi inda syuruti. Baik, selanjutnya hal-hal semacam ini juga kita temukan dari perkataan para tabi'in dan para ulama setelahnya. Siapa tabi'in? Apa definisi tabi'in? Saya sering mendengar tabi'in. Gimana? Anaknya para sahabat yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Berarti kalau bukan anaknya sahabat, bukan tabi'in. Mungkin ada orang yang baru masuk Islam, ya, sudah sepuh, masuk Islam melalui tangan sahabat. Dia anaknya orang-orang kafir, bukan anaknya sahabat. Jadi tidak selalu anaknya sahabat. Apa? Orang yang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah kalau kafir Pak, ada kan orang yang hidup setelah Rasulullah tapi apa? Kafir. Ini pelajaran dasar loh ini, Rek. Ya? Ya. Yang tidak pernah melihat Rasul dan melihat para sahabat. Seorang muslim. Taib. Benar, tetapi lebih tepatnya lagi jangan kita katakan melihat. Bertemu. Ya. Seorang muslim yang bertemu dengan para sahabat dan mati dalam keadaan iman. Ya. Kalau sahabat, ya tinggal kita naikkan man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bih wa mata 'alal iman. Sahabat itu apa? Orang yang bertemu Rasulullah SAW. Bertemu ini lebih komplit daripada sekedar melihat. Karena apa? Ada sahabat yang tidak melihat Rasulullah, tapi dikatakan sahabat. Siapa yang bisa memberikan contoh? Nabi Isa itu Wais Al-Qarni? Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau seorang sahabat yang apa? Tidak bisa melihat. Otomatis wallahu alam belum pernah melihat Rasulullah SAW. Tapi beliau beriman. Makanya beliau masuk dalam kategori sahabat. Ya, jadi bertemu. Ini kata-kata yang disebutkan oleh para ulama kita yang lebih komplit, yang lebih tepat adalah bertemu. Nah, kalau sahabat sama, yaitu seseorang, tabi'in sama, yaitu man laqiyas sahabata amana bi Rasulillah SAW wa mata ala dzalik. Seseorang yang bertemu dengan sahabat. Ya. Kemudian beriman terhadap Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan iman. Ini definisi tabi'in. Adapun tabi'ut tabi'in, ya tinggal diturunkan lagi. Orang yang bertemu dengan tabi'in, beriman kepada Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan iman. Nah ini. Nah selanjutnya hal-hal semacam ini kita
juga temukan dari perkataan para tabi'in dan para ulama setelahnya. Misal, apa yang pernah dikatakan oleh Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, at-ta'ziru ilal imam ala qadri 'idhamil jurmi wa sigharih. Hukuman ta'zir, lihat catatan kaki, ta'zir adalah hukuman atas sebuah kesalahan yang tidak terdapat ketetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman terhadap suatu tindakan kejahatan, tetapi tidak ada apa ketetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti ada hukuman yang ada ketetapannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa contohnya? Zina. Hukumannya rajam bagi yang sudah pernah menikah. Ya, adapun yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Nah, ini bukan hukum ta'zir. Bukan hukum ta'zir, tapi apa? Hukum syar'i. Ya, al-hudud. Balasan bagi orang yang membunuh, qisas. Ya, dengan syarat-syaratnya. Maka ini bukan hukum ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas suatu kejahatan, suatu kriminalitas yang tidak ada ketetapannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Murni ijtihad apa? Dari hakim. Makanya dari imam. Makanya Abu Yusuf Al-Qadhi mengatakan at-ta'ziru dal imam. Hukuman ta'zir ini diserahkan kepada hakim, kepada imam. Dia yang menentukan. Misalnya apa? Hukuman terhadap tindakan kriminal yang tidak ada nas ketetapannya dari Al-Quran. Ya, gimana? Bajak software. Bisa jadi ya, ya. Hah? Pengedar narkoba. Nah ini, betul. Pengedar narkoba. Ya, nggak ada dalilnya pengedar narkoba dipotong tangan, dibunuh secara nas lo ya. Maka diserahkan kepada hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Ala qadri idhamil jurmi wasighari. Tergantung apa? Kadar besar kecilnya kriminal. Dan tidak menutup kemungkinan hukuman ta'zir bisa jadi hukuman bunuh. Tergantung kadarnya. Contoh narkoba tadi itu, kalau hakim menentukan ini adalah masalah yang sangat serius, ya, yang bisa merusak suatu generasi, maka misalnya hukumannya hukuman mati, wallahu a'lam bishawab. Maka diputuskan oleh hakim tersebut. Adzan ya. Oke. Monggo adzan terlebih dahulu.
Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang sejarah singkat ilmu kaidah fikih. Selanjutnya masih ucapan Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, yaitu kullu man mata minal muslimina la waritha lahu famaluhu li baitil mal. Ya. Kata beliau, setiap yang meninggal dunia dari kaum muslimin dan tidak ada ahli warisnya, maka hartanya adalah diserahkan ke Baitul Mal. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Setiap kaum muslimin yang meninggal, ya, tidak ada ahli warisnya, maka hartanya untuk Baitul Mal. Kemudian begitu pula kalau kita cermati perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam beberapa kitabnya, maka akan kita dapati bahwa beliau mengungkapkan sebuah kaidah fikih. Misalnya, ar-rukhasu la yuta'adda biha mawadhi'uha. Ar-rukhasu la yuta'adda biha mawadhi'uha. Sebuah keringanan syar'i itu tidak bisa melampaui tempat berlakunya. Ya, sebuah keringanan syar'i, rukhsah. Tahu ya rukhsah ya? Kalau menurut istilah lawan dari azimah. Ya, secara singkat rukhsah itu keringanan yang Allah berikan kepada kita dalam suatu ibadah. Contoh, ketika kita nggak bisa sholat berdiri, maka kita diberi rukhsah untuk sholat duduk. Untuk salat apa? Duduk. Ketika kita safar di bulan Ramadan, maka kita diberi rukhsah untuk boleh berbuka, tidak berpuasa. Nah ini, Imam Syafi'i mengatakan ar-rukhasu la yuta'adda biha mawadhi'uha. Sebuah keringanan syar'i itu tidak bisa melampaui tempat berlakunya. Adapun penjelasan ini mungkin nanti akan kita jumpai secara rinci. Taib. Kemudian Imam Ahmad berkata, kullu ma jaza fihi al-bai'u tajuzu fihi al-hibatu was-sadaqatu war-rahnu. Yang artinya setiap yang boleh diperjualbelikan. Ya, setiap yang boleh diperjualbelikan. Sedikit murajaah. Ketika kita daurah kemarin daerah daurah kaidah-kaidah syar'i dalam muamalah jual beli atau bisnis, kita sedikit menyinggung masalah harta yang boleh diperjualbelikan. Apa singkatnya? Siapa yang mungkin masih hadir yang ikut? Harta yang boleh diperjualbelikan. Hah? Apa? Miliknya sendiri. Ya, betul. Lalu jelas barangnya. Bukan itu. Yang memiliki manfaat secara apa? Hah? Secara syar'i? Tidak, bukan itu. Yang memiliki manfaat yang bisa dimanfaat secara mutlak, bukan. Mubah. Setiap barang yang bisa dimanfaatkan secara mubah. Berarti apa? Kalau secara haram nggak boleh. Ini bukan harta yang boleh diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan maka jual belinya tidak sah, jual belinya batil. Tapi kalau barang ini bisa dimanfaatkan secara mubah, ya, dan dimiliki secara dalam artian dimiliki sendiri, bukan milik orang lain, maka dia sah sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. Nah,
Di sini Imam Ahmad mengatakan setiap barang yang boleh diperjualbelikan, maka barang ini boleh untuk dihibahkan, disedekahkan, dan digadaikan. Nah, ini jadi kaidah ini. Ya, kita mau menghibahkan sesuatu. Boleh nggak saya menghibahkan ini? Maka kita lihat dulu, barang ini boleh nggak diperjualbelikan? Nah, ini. Kalau boleh, maka sah, ya, maka boleh untuk dihibahkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi dari para ulama Islam. Namun kaidah fikih baru dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang tersendiri. Artinya tadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'in, para imam itu belum dikenal sebagai ilmu tersendiri. Meskipun secara praktek mereka mempraktekkan kaidah fikih, tapi nggak disebut sebagai ilmu tersendiri. Ini maksudnya, ya. Nah, dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang tersendiri sekitar abad keempat Hijriah, tahun 400-an. Kemudian berlanjut pada abad-abad setelahnya. Barangkali yang pertama kali dianggap mengumpulkan kaidah-kaidah fikih adalah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Beliau adalah salah seorang ulama mazhab Hanafi pada abad keempat Hijriah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam As-Suyuti, Al-Ala'i, dan Ibnu Nujaim dalam beberapa kitab qawaid fikih mereka. Kemudian diteruskan oleh Imam Karhi. Beliau wafat tahun 340 Hijriah, yang mana beliau memiliki sebuah risalah yang mengandung 39 kaidah fikih. Ya, 39. Kemudian setelah itu para ulama berlomba untuk menulis dalam bidang ini sehingga banyak didapatkan kitab yang berhubungan dan membahas kaidah fikih. Lihat Al-Wajiz oleh Dr. Muhammad Sidqi. Ya, halaman 44, Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Dr. Ali Ahmad An-Nadawi, juz 1 atau nomor 29 dan selanjutnya. Nah, intinya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi amalan atau amaliyah penerapan kaidah fikih sudah ada sejak zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jadi dimensi ilmu tersendiri, cabang ilmu tersendiri ini dimulai kurang lebih di abad keempat Hijriah dan dikembangkan, diteliti, dipelajari, dituangkan sampai saat ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, ini ada yang ditanyakan. Ketika saya buang air kecil, saya ragu dengannya. Masalahnya ketika saya selesai buang air kecil, saya sudah membasuhnya, berdehem dan menyentil-nyentilnya sampai habis. Innallaha la yastahi minal haq. Ya, Allah enggak malu tentang kebenaran. Kalau memang perlu dijelaskan, ya, ini sudah jelas nih ya. Nah, kemudian setelah itu masih ada air membekas di celana dalam saya. Ya, bagaimana hukum buang air saya? Tayyib. Air di celana yang membekas. Ya, saya rasa orang setiap setelah cebok pasti masih ada airnya toh. Kecuali setelah kencing, cebok dilap pakai tisu atau anduk, untuk garing. Tapi apakah seperti itu harus? Ya, maka cukup kita kencing, selesai kencing cebok. Adapun air yang sisa itu air apa? Air basuhan tadi. Dan itu dihukumi apa? Suci. Ya. Jelas-jelas itu air yang kita ambil dari air yang suci kan? Iya enggak? Air suci kita gunakan untuk membasuh kemaluan. Apalagi sudah disentil tadi ya, berdehem dan disentil. Maka hukumnya adalah sudah selesai. Tinggalkan keraguan. Karena yang yakin air yang digunakan untuk cebok ini air suci. Sekali, 2 kali, 3 kali, sudah selesai urusan. Ya, jadi tinggalkan hal yang meragukan tersebut. Jadi jangan khawatir kita dianggap belum bersih dalam cebok. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Taib, ada lagi yang mau disampaikan? Taib, saya rasa cukup ya. Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.